bangganya kita karena kita lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang taat. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya membaca sebuah kisah di Google. Ada seorang kaya yang ingin berhaji. Sebelum dia berhaji, dia menitip uangnya sebanyak 10 dinar ke seseorang yang dianggap sangat dipercaya di kampung itu. Karena yang di kampung itu dialah orang yang paling jujur, dialah ahli ibadah, dialah yang alim di kampung itu. Sehingga tatkala orang kaya ini ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, maka dia titip uangnya ke orang itu. Nah, setelah pulang dari haji, orang kaya ini tadi ingin mengambil uangnya sama orang yang telah ditempati menitip, tapi ternyata yang ditempati menitip itu meninggal. Maka pusinglah dia karena uang 10 dinar itu sangat banyak pada waktu itu. Sehingga tanya, di mana kira-kira uang saya disimpan bapak tak? Anaknya tidak tahu. Nah, pada saat sangat dibutuhkan uangnya, dia pusing kemana? Dia harus ambil uangnya itu. Dia berpikir untuk mendatangi ulama dan bertanya bagaimana solusinya ini. Maka pergilah ke sang ulama dan Pak Kiai berkata, kalau kau mau tahu, bertanya pada orang yang kau titipkan uang yang telah meninggal, maka kembalilah kau ke Mekah. Tengah malam, kalau kau sampai di Mekah, tengah malam kau datangi sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam itu ada riwayat yang mengatakan bahwa itulah pinggiran surga. Maka dia kembali ke Mekah dan tengah malam dia mendatangi sumur Zam-Zam. Kemudian sampai di sumur Zam-Zam, dia memanggil namanya yang ditempati menitip uang itu. Ternyata tidak ada muncul namanya, tidak ada suara pun terdengar. Nah, sehingga kembali kepada Pak Kiai tidak ada di sana. Pak Kiainya juga heran, kenapa mesti tidak ada di sana? Nah, padahal dia orang jujur, dia orang ahli ibadah, dia orang yang paling baik di kampung itu. Kenapa tidak ada di surga? Kenapa tidak ada di pinggiran surga? Kalau begitu, kalau coba-coba ke Yaman, ada sumur di sana yang namanya Barhut. Sumur Barhut itu ada riwayat, ada keterangan yang mengatakan bahwa itu adalah pinggiran neraka. Cobalah ke sana. Maka orang kaya ini pun mendatangi sumur Barhut dan memanggil nama yang telah ditempati menitip uang. Nah, baru satu kali memanggil, muncul suaranya. Kenapa ada di sini?
Ini orang kaya tidak napikir lagi uangnya. Kenapa ada di sini? Yang dia pikir, kenapa orang yang sangat jujur, kenapa orang yang sangat alim, kenapa orang yang sangat ahli ibadah ada di sini? Tanpa penasaran dia, nggak lupakan nih uangnya. Tapi suara itu berkata, uangmu ada di sini. Kasih tahu nanti anakku kalau pulang Ki, di tempat ini saya simpan, tetap ada di situ. Nah, orang kaya ini bilang, sekarang saya tidak terlalu perhatikan uang. Yang paling penasaran saya, kenapa Ki ada di sini? Nah, kita orang paling baik di kampung kita, kenapa mesti ada Ki di pinggiran neraka? Apa dia bilang? Sebelum saya meninggal, ada saudaraku satu, saudara perempuanku yang masih baku bombe karena aku meninggal. Gara-gara itu. Jadi nanti kalau kembali Ki, ada itu saudara perempuanku kasihan, belum pakai saling memaafkan aku meninggal. Makanya nanti kalau pulang Ki, datang Ki ke rumahnya untuk minta maafkan Kak. Hadirin sekalian, dalam kisah ini hanya saya mau berkata bahwa berbanggalah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di malam ke-26 bulan Ramadan ini. Yakinlah bahwa dosa kita sudah terhapus oleh kuasa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa kita sudah terhapus. Hadirin sekalian, bukankah kita tahu bahwa setiap tetesan-tetesan air wudhu kita, kalau kita berwudhu itu ada dosa yang nabuang, ada dosa yang meneteskan air wudhu kita. Kemudian kalau masih ada tersisa dari bekas dari wudhu kita, masih ada dosa kita yang air wudhu belum mampu untuk membuangnya, masih ada sisa, maka sholat 5 waktu yang menjadi penghapusnya. Pun kalau ada sholat, masih ada dosa kita, sholat 5 waktu pun belum mampu untuk menghapusnya, maka amalan Jumatlah yang menjadi penghapusnya. Kalau masih ada dosa, biar amalan Jumat juga belum mampu menghapus dosa kita itu, maka bulan Ramadanlah yang menjadi penghapusnya. Ya kuang kamu pa dosa, biar bulan Ramadan itu nulle hapus kami api neraka memang itu penghapus. Hadirin sekalian, berbanggalah kita karena insya Allah kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita sudah terlepas dari dosa. Kecuali satu, dosa kepada sesama kita manusia. Biasa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ini satu kampung, kita sekampung, atau kita sekantor, kita sepekerjaan, terkadang ada cekcok di antara kita. Bahkan kita yang bertetangga, hanya persoalan sepele saja kita baku bombe dengan tetangga. Bahkan jangankan tetangga, serumah saja terkadang kita masih baku bombe. Bahkan jangankan kepada orang, terkadang ada anak yang bombei mamanya, ada anak yang bombei bapaknya. Naudzubillah. Ini merupakan dosa besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bersangkutan
ketakutan akan memaafkannya. Makanya hadirin sekalian, mulai tinggal 4 sholat isya kita di bulan Ramadan ini. Tadi tinggal 4 di malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29, malam ke-30. Tinggal 4 sholat isya kita di bulan Ramadan ini, Pak, Ibu. Untuk itu, mari kita buka hati kita kepada saudara-saudara kita yang pernah mungkin salah terhadap kita, apakah dia sengaja atau tidak disengaja. Insya Allah dan pasti kalau kita membukakan pintu maaf kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita manusia, maka Allah jauh lebih besar maafnya kepada kita. Kira-kira Pak, kalau bukan sekarang kita bermaaf-maafan, kira-kira kapan lagi Pak? Kapan lagi Ibu? Jangan-jangan bulan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Apakah kita masih menunggu bulan Ramadan berikut yang belum tentu kita bisa mencapainya? Hadirin sekalian, sekali lagi, jangan-jangan bulan Ramadan ini merupakan bulan Ramadan terakhir untuk kita. Maka berpastabiqul khairatlah bapak-bapak dan ibu, berlomba-lombalah kepada kebaikan, utamanya memaafkan saudara. Itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat besar dan yang sangat dahsyat. Hadirin sekalian, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.